karena banyak rekan-rekannya, temannya, anggotanya yang kalah di dalam pelaksanaan pilkada, khususnya di Jakarta loh. Kalah telak, dibuat cuma satu putaran. Itu mungkin karena dongkol tiba-tiba minta supaya pilkadanya jangan pakai langsung deh, diubah lagi katanya, kembali ke seperti zaman Orde Baru. Banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan. Mas Anies gak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel, Hendris Media. Belakangan ini heboh di publik pidato terbaru Prabowo Subianto yang membuat wacana untuk mengubah sistem pilkada yang sudah berjalan saat ini. Ya, dan para ahli pun dan politisi angkat bicara tentang hal ini. Dan jauh sebelumnya, itu Pak Anies Baswedan sempat menyindir mengenai aturan yang ditekuk oleh kekuasaan, sesuai dengan keinginan kekuasaan. Juga menyinggung bagaimana etika. Yuk sahabat Hendris, kita dengarkan pidato Prabowo secara lengkap mengenai wacana ingin merubah sistem pilkada, dan bagaimana pandangan para ahli dan juga politisi ya mengenai wacana ini. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya. Begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Kalau saya, ya, jangan terlalu dengar itu konsultan-konsultan asing itu loh. Ya. Saya sekali lagi, saya tidak mau mengajak kita untuk anti orang asing, tidak. Tapi belum tentu mereka mikirin kita kok, ya kan? Hah? Ya kan? Kalian harus bikin demokrasi. Sebaiknya kalian kalau bisa tiap 3 bulan pilkada. Belum tentu dia, iya kan? Jadi saudara-saudara tadi, saya kira acara malam ini ya bagus tadi, tari-tari gitu, saya suka juga itu. Tapi ini tadi sesuatu yang buah dari acara malam hari yang paling penting tadi, keberanian seorang ketua umum partai menyampaikan sesuatu yang menjadi pembicaraan semua partai.
Bener nggak? Ketua umum partai, bener nggak? Kalian kembali dari pilkada, kapok nggak? Bener nggak? Inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Ya? Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada tiga. Minimal tiga nih. Satu adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan hari ini, 2 ini mengalami problem. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Habis, Bapak. Harap tenang. Bapak Prabowo. Membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Okay? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Dalam 5 tahun mengurangi polusi juga, di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya. Inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Okay? Ini pakai data. Jadi ketika ditentukan, ya memang ada sumber polutan dari dalam kota. Tapi kalau sumber polutan itu hanya dari dalam kota, maka Pak pakai logika sederhana sekali. Jumlah motor dari hari ke hari sama, jumlah mobil dari hari ke hari sama. Maka harusnya angka polusinya sama setiap waktu. Betul tidak? Tapi jumlah motor sama, jumlah mobil sama, ada kita sangat polusi. Ada sisi sangat tidak polusi. Nanti kalau perlu saya kirimkan gambar satelitnya kepada Bapak. Pak Prabowo, yang bikin ongkos demokrasi mahal itu adalah karena pemilu tidak dijalankan dengan prinsip kejujuran. Ini problemnya. Yang kedua, kenapa mahal? Karena ada politik uang. Nah, kalau semuanya itu masih tetap berjalan, ya pasti ongkos demokrasi mahal. Yang disalahkan apa? Demokrasinya. Ini pelaku-pelaku demokrasi ini loh, partai politik salah satunya loh, tidak konsisten untuk bagaimana menjaga agar proses demokrasi itu tidak diintervensi dengan uang. Bayangkan, kenapa bisa mahal? Ya karena partai politik misalnya harus membayar saksi di TPS. Kenapa harus membayar saksi? Ya karena prosesnya dianggap tidak jujur gitu. Ada yang ngakalin, ada yang melakukan penipuan dan sebagainya. Nah kalau prosesnya aja tidak jujur dan tidak terbuka,
ya gimana mau nggak mahal gitu ya. Kemudian yang lain juga ya, politik uang. Partai politik melakukan mobilisasi masyarakat ya, menyogok masyarakat untuk memilih calon-calon mereka gitu. Kenapa sih nggak dibiarkan saja masyarakat itu memilih dengan hati nurani mereka, dan mereka cukup diberikan pendidikan bagaimana latar belakang calon-calon pemimpin ini, latar belakang pendidikan, latar belakang karya, latar belakang bagaimana perjuangan dia untuk betul-betul memperjuangkan masyarakat, latar belakang memahami tentang kebangsaan ini seperti apa, latar belakang pemerintahan dan yang lain-lain. Jadi nggak sembarangan orang itu kemudian menjadi calon pemimpin negeri ini. Anak baru kemarin bisa mendapatkan kemenangan itu kan karena apa ya? Karena ada politik uang. Yang lain adalah tentu menjadi mahal, Pak. Kenapa? Ya karena ada mobilisasi yang namanya serangan fajar. Udahlah, kita nggak usah nutup-nutupi lah. Itu memang terjadi gitu ya. Jadi kalau mau ongkosnya murah, maka mekanisme pemilunya itu diberesin. Mekanisme pemilunya diberesin agar apa? Agar pemilu menjadi murah. Edukasi pendidikan politiknya itu dikuatkan agar masyarakat betul-betul bisa memilih dengan yang benar. Nah, jangan kemudian jawabannya adalah mengembalikan pemilihan kepada DPR. Iya, kalau DPR-nya itu benar, maksudnya DPR-nya itu punya wawasan yang tinggi, DPR-nya itu betul-betul memikirkan kebangsaan kita. Nah, kalau misalnya DPR-nya didominasi oleh orang-orang tertentu dan mereka belum tentu memikirkan kepentingan rakyat, tapi banyak DPR juga mementingkan kepentingan sesaat, ya maka akan susah dong kita bisa mendapatkan pemimpin daerah yang optimal. Jadi tolong dikembalikan kepada esensi berdemokrasi, bukan menghancurkan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, ada tuh yang lagi ngambek, mungkin juga lagi dongkol, karena banyak rekan-rekannya, temannya, anggotanya yang kalah di dalam pelaksanaan pilkada, khususnya di Jakarta loh. Kalah telak, dibuat cuma 1 putaran. Itu mungkin karena dongkol, tiba-tiba minta supaya pilkadanya jangan pakai langsung deh, diubah lagi, katanya kembali ke seperti zaman Orde Baru, dipilih oleh DPRD gitu. Siapa dia? Benar, Pak Bahlil ya, Ketua Umum Partai Golkar menyebut itu. Lalu Pak Prabowo sebagai Presiden RI juga ya, menyampaikan pendapat yang sama, supaya ke depan kepala daerah tidak lagi dipilih secara langsung seperti yang sekarang, tapi cukup dipilih melalui anggota DPRD. Gimana tuh? Katanya karena biayanya mahal. Mahalnya berapa? Kita nggak tahu. Nggak disebutkan sih sama mereka, cuma disebut mahal banget nih biaya pilkada. Mungkin perlu kita sarankan kepada Pak Bahlil, coba tanya dulu Pak Bahlil, memang berapa sih mahalnya pilkada itu? Memang berapa yang dikeluarkan oleh para paslon sehingga bisa dan disebutkan sebagai sangat mahal itu? Ada nggak sampai 200 miliar, 300 miliar? Nah kalau ada, kok mengapa laporan dana kampanyenya ke KPU itu nggak sebegitu? Paling hebat ya 10 miliar gitu ya, 8 miliar gitu. Mungkin yang paling tinggi itu ada yang menyebut mungkin 50 miliar, 60 miliar gitu. Tapi sih rasanya jarang sih ada yang membuat laporan dana kampanye yang mereka keluarkan itu sampai 100 miliar, 200 miliar, jarang ini. Tapi saya tidak tahu gitu. Nah oleh karena itu perlu ditanya dulu, benar nggak bahwa pilkada kita mahal? Kalau mahal, kenapa dana laporan kampanyenya itu sedikit? Kan mestinya itu yang bisa kita pegangi, laporan dana kampanye itu. Kalau laporan di dana kampanyenya sedikit, lah dari mana kata menyebut itu mahal?
Nah, kalau ternyata mereka mengeluarkan lebih banyak dari itu, itu artinya tidak jujur kan. Mereka mengeluarkan begitu banyak dana kampanye, tapi dibuat laporannya sedikit, alias nggak jujur. Nah, Pak Bahlil apa mau terima informasi yang tidak jujur? Nah, itu pertanyaannya. Nah, jadi kalau disebut pilkada kita mahal, tolong dong, mana buktinya? Kan yang bisa kita lihat itu adalah apa yang mereka laporkan ke KPU dalam bentuk dana kampanye. Dari situlah kita bisa lihat apa benar dana kampanye ini mahal atau tidak gitu ya. Nah, lainnya di mana? Gitu. Apalagi yang mahal gitu. Apalagi yang menyebabkan pilkada ini harus kembali dipilih secara tidak langsung gitu ya. Kalau persoalannya hanya karena biayanya mahal. Ya, kalau biayanya mahal itu tadi yang kita sebut. Lagi pula biaya mahal itu, kalaupun ada lah misalnya ya, kalaupun ada ya, itu bisa kok dibuat murah. Biaya mahal itu kan karena memang mungkin ya mereka pakai untuk beli suara alias politik uang, ya kan, bansos, ini itu dan sebagainya gitu. Yang nggak dicatatkan oleh mereka ke dana kampanye karena takut, karena itu jelas melanggar gitu ya. Nah, ya itu akan mahal. Kenapa itu mereka lakukan? Karena mereka baru mau mengambil suara rakyat ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan sebelum pilkada. Lah kalau begitu ya mahal. Coba deh Pak Bahlil ya, minta seluruh anggota partai yang mau ikutan di dalam pilkada sudah harus bekerja sejak dari awal. Sejak 4 tahun sebelum pilkada itu dilaksanakan. Dan diminta juga kepada mereka itu agar tidak mengeluarkan uang dalam kerangka politik uang. Yang ketahuan mengeluarkan uang ya untuk membeli suara rakyat, itu akan dicabut rekomendasinya oleh Partai Golkar ini. Saya kira kalau Partai Golkar lah melakukannya dengan cara-cara kontrol dari dalam supaya para kandidat ini tidak ya melimpahkan uang di dalam pilkada demi tujuan semata-mata kemenangan, ya saya kira uang ini nggak perlu sebanyak itu dikeluarkan loh Pak Bahlil. Asal sejak di awal kerja dan yang bersangkutan memang sudah dapat dipastikan ya dia akan dicalonkan di daerah itu dan sebagainya. Bukan seperti sekarang baru seminggu, 2 minggu, ya kan, bahkan ada yang 1 hari sebelum pilkada berlangsung atau dicalonkan gitu baru ditetapkan sebagai paslon. Ya repot. Gimana masyarakat mengenalnya dan sebagainya itu. Nah, yang kedua, nah apakah sebetulnya suasana ini dipengaruhi oleh kekalahan yang dialami oleh Partai Golkar khususnya di Jakarta itu, sehingga idenya ayo kita kembali ke pilkada tak langsung. Tolong cek lagi dulu, evaluasi dulu Pak, mengapa Partai Golkar kok bisa kehilangan begitu banyak ya kursi calon kepala daerah di pilkada 2020 ini. Setelah kemarin di Pileg mendapatkan suara yang cukup lumayan. Kan ini nggak relate ini ya antara perolehan suara di Pileg dengan perolehan di pilkada. Di Pilegnya tinggi tapi di pilkadanya kok tiba-tiba turun drastis gitu. Tolong dievaluasi. Jangan-jangan masalahnya itu bukan di sistem pemilihan langsung, tapi masalahnya di internal partai sendiri, khususnya di internal kepengurusan Pak Bahlil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana menurut kalian mengenai wacana yang akan dibuat oleh Prabowo ke depannya, mengubah sistem pilkada? Apakah ini efek dari kalah pilkada khususnya Jakarta beberapa waktu yang lalu, sehingga aturan ini akan diubah? Ini sudah sangat tidak tepat gitu ya, karena pertama kita sudah reformasi. Tujuannya reformasi itu apa? Merubah masa Orde Baru ke sistem reformasi dan demokrasi. Demokrasi itu apa? Para pimpinan kita itu dipilih secara langsung, itu kan? Nah, dipilih secara langsung aja itu terjadi banyak hal yang melenceng. Bagaimana kalau nanti dipilih kembali oleh DPRD? Kalau DPRD nanti pasti
yang punya kepentingan yang berkuasa dong. Dipilih secara langsung ini aja itu bisa di obok-obok, apalagi dipilih langsung oleh DPRD. Tentu nanti yang dipilih ya orang-orang dan kong kalingkong. Kita tahu sendirilah bagaimana di Dewan kan. Politiknya kan sangat kuat sekali, kepentingan politiknya itu. Benar nggak sama Hendris? Kalau ini sistemnya sudah bagus, kenapa harus dirubah? Evaluasi dulu. Jangan sistem yang sudah bagus, yang benar, yang dikehendaki masyarakat, kok dirubah gitu loh. Sesuai dengan kata Pak Anies, ini kepentingan penguasa. Pak Prabowo berkuasa, kalau merasa tidak merugikan kepentingan politik Pak Prabowo, lalu Pak Prabowo ingin merubah. Kan itu tidak sejalan dengan reformasi yang sudah ada gitu loh. Ya. Nah, tentu ini perlu kajian ulang. Oke, itu saja video kali ini. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.